Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Mojo. Saya Ifra Andarisna Sisadi dari kelas 8B nomor absen 10. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan organisasi pada masa penjajahan. Nah, organisasi pergerakan untuk kemerdekaan itu dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Jadi, lahirnya berbagai organisasi pergerakan ini itu disebabkan oleh tuntutan emansipasi politik. Bisa di negeri Belanda atau di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Nah, organisasi pergerakan ini menyadarkan bangsa Indonesia terhadap penderitaan dan kemiskinan akibat penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Nah, melalui berbagai organisasi, gerakan rakyat yang semula bersifat kedaerahan menjadi berskala nasional karena munculnya rasa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Nah, tentunya ada beberapa faktor yang dapat memicu munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, faktor itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi, untuk faktor yang bersifat internal itu, pertama ada penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat. Nah, jadi penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang terjadi pada masa kolonial memicu munculnya perlawanan terhadap penjajah. Lalu yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Jadi munculnya kaum terpelajar merupakan dampak positif dari kebijakan politik etis atau politik balas budi yang kemudian dikenal dengan sebutan Trias van Deventer. Jadi kebijakan tersebut mencakup irigasi, emigrasi, dan edukasi. Edukasi atau pendidikan yang diterapkan di Hindia Belanda telah melahirkan golongan intelektual atau terpelajar di antara masyarakat Hindia Belanda. Mereka mempelajari banyak hal, termasuk ide-ide pencerahan seperti otonomi, kebebasan, demokrasi, anti perbudakan, serta persamaan hak dan martabat. Dan yang ketiga ada kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Ini membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri bahwa bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dengan kekuatannya tersendiri. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang bersifat eksternal. Yang pertama, keberhasilan pergerakan nasional di negara lain, seperti di Asia dan Afrika, seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan juga Mesir. Nah, ini membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara bangsa yang merdeka. Kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Dalam perang pada tahun 1904 hingga 1905, Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Nah, kemenangan itu menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior dan dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Dan yang terakhir, berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Pada masa itu, di benua Eropa dan Amerika berkembang banyak paham baru, seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Paham-paham tersebut membangkitkan motivasi golongan terpelajar Indonesia untuk berjuang membebaskan diri dan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Kesadaran nasional bangsa Indonesia tidak terjadi begitu saja, tetapi juga melalui suatu proses yang sangat panjang. Ada beberapa pihak yang berperan dalam pembentukan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Salah satu penyebab tumbuhnya nasionalisme adalah kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan penindasan, penjajahan oleh bangsa lain atau penguasa yang otoriter. Kaum terpelajar dan profesional Indonesia bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Indische Partij,
Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut, mereka memupuk kebersamaan dan menyadarkan masyarakat di sekitarnya untuk bangkit dari keterbelakangan dan menggapai kebebasan. Yang kedua, ada peranan pers. Dalam sejarah dunia, pers memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa. Pers mampu mempengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, dan bertindak sesuai yang diharapkan. Pers tidak dapat lepas dari proses penyadaran dan pembentukan jati diri bangsa. Perkembangan pers Indonesia telah dimulai pada abad ke-18. Ketika itu, beberapa surat kabar berbahasa Belanda muncul di Indonesia, seperti Bataviasche Noveles en Politiek Raisonnementes yang mulai terbit pada tahun 1744. Beberapa surat kabar yang sangat mempengaruhi munculnya kesadaran berbangsa di Indonesia adalah Bintang Hindia dan Medan Priaji. Bintang Hindia terbit pertama kali pada Juli 1902 dan disebut sebagai pembuka mata atau pelopor kesadaran berbangsa di Indonesia. Surat kabar ini banyak memuat berita atau tulisan yang menggambarkan kemajuan bangsa lain di luar Hindia Belanda atau Indonesia. Dengan cara ini, para penulis dan editor surat kabar ini ingin mengajak masyarakat Indonesia menggapai kemajuan. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah melalui pendidikan. Beberapa tokoh pers nasional pada masa pergerakan nasional, antara lain Raden Mas Tirto Djisorjo, Abdul Mois, Abdul Rifai, Suwardi Surjaningrat, Parada Harahap, Surun, dan R.M. Suharjo Djokrosiswoyo. Selanjutnya ada beberapa organisasi pergerakan nasional. Yang pertama adalah organisasi pergerakan yang bersifat etnik atau kedaerahan. Ada Budi Utomo, Trikoro Darmo, atau yang setelah itu diganti menjadi Jong Java atau Jong Jawa, Jong Celebes, yaitu kumpulan pemuda dari Sulawesi, Jong Sumatera Nenbon, dan Jong Ambon. Yang kedua, ada organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, seperti Sarekat Dagang Islam Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Lalu ada juga organisasi pergerakan yang bersifat nasional, yaitu Indonesia Partij, Partai Nasional Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya ada peristiwa pergerakan nasional, kebangkitan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, dan pembentukan berbagai kelompok dan organisasi pergerakan disertai dengan beberapa peristiwa pergerakan nasional. Yang pertama adalah Manifesto Politik 1925. Pada tahun 1925, Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan politik yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik atau disingkat Manipol 1925. Nah, tokoh-tokoh yang berperan di balik manifesto tersebut ada Muhammad Hatta, Sunaryo Sastrowardoyo, dan Ahmad Subarjo. Manifesto tersebut memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan karena memuat prinsip perjuangan, yakni persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam ketegasan sikap bahwa a. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri. B. Memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. Dan C. Tanpa persatuan kokoh dari pelbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan itu sulit dicapai. Yang kedua, ada Kongres Pemuda. Sebelum tahun 1926, di Indonesia telah terdapat organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Dan pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan tersebut menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta.
Kongres ini menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Ketika itu, 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan mengeluarkan sebuah sumpah yang sekarang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Di dalamnya, nama Indonesia dipakai sebagai perekat atau identitas pemersatu seluruh komponen pemuda dari berbagai suku dan agama untuk memperjuangkan tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia. Sumpah Pemuda yang diputuskan Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, perkumpulan dari organisasi pemuda menyepakati pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda dalam pertemuan berbagai organisasi kepemudaan yang diadakan di Yogyakarta pada 24 hingga 28 Desember 1928. Hasil kerja komisi ini menyepakati terbentuknya organisasi yang bernama Indonesia Muda dalam Kongres Pemuda di Surakarta. Tujuan Indonesia Muda untuk memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda. Organisasi ini didukung oleh hampir semua organisasi pemuda. Asas Indonesia Muda adalah kebangsaan Indonesia dan tujuannya untuk Indonesia Raya. Dan yang terakhir ada Kongres Perempuan. Kaum perempuan Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari kiprah R.A. Kartini yang berasal dari Jawa Tengah dan Raden Dewi Sartika yang berasal dari Jawa Barat. Raden Ajeng Kartini dalam surat kepada sahabatnya Stella Sihandelar dan F.K. Anton di Belanda memimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia. Kartini ingin agar perempuan Indonesia bangkit dari keterbelakangannya. Kartini menulis keinginannya agar pendidikan yang sama diberikan kepada kaum perempuan, agar perempuan dapat ikut serta memajukan bangsanya. Surat-surat Kartini tersebut oleh J.H. Abendanon dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang kemudian diberi judul Door Duisternis tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Pemikiran Kartini mendapat tanggapan positif dari kalangan perempuan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi perempuan. R. Dewi Sartika juga melakukan hal yang sama dengan Kartini. Setelah mengunjungi sekolah Wisma Pranawa milik Kardinal Reso Negoro, adik Kartini, Dewi Sartika merintis berdirinya sekolah istri yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Setelah beberapa tahun berselang, Dewi Sartika dan adiknya Sari Pamerat berhasil mendirikan 9 sekolah pada tahun 1912. Rintisan yang dilakukan Kartini dan Dewi Sartika memiliki pengaruh luas. Pada tahun 1912, berdiri Perkumpulan Putri Merdeka di Jakarta yang bertujuan membantu para perempuan yang ingin sekolah tetapi kesulitan keuangan. Berbagai perkumpulan sejenis juga muncul di tempat-tempat lain. Selain itu, hadir pula organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai unit khusus bagi perempuan, seperti Wanita Katolik, Aisyah, dan Wanudyo Utomo.
Di luar Jawa ada pula gerakan kaum perempuan seperti Serikat Kaum Ibu Sumatera di Bukit Tinggi dan Inatuni di Ambon. Setelah para pemuda mengadakan kongres keduanya, para perempuan Indonesia menyatukan berbagai organisasi perempuan di daerah-daerah. Selanjutnya terbentuklah Organisasi Nasional Perempuan yang diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia. Perserikatan Perempuan Indonesia mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.